Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di dalam berbagai literatur para ulama menjelaskan kepada kita awal mula penyimpangan yang terjadi pada diri manusia ketika manusia tersebut salah memberikan identitas atau status pada dirinya sendiri. Ya, banyak contoh-contoh di dalam Al-Quran. Misalnya ketika iblis tidak menstatuskan dirinya sebagai hamba Allah, bahkan dia berani mendaku lebih baik daripada Nabiullah Adam alaihissalam dengan berkata, ana khairun minni khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Saya jauh lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka semenjak itu iblis mulai menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tokoh-tokoh lain di dalam Al-Qur'an, semisal Fir'aun, semisal Haman, semisal Qarun dan tokoh-tokoh yang lainnya. Awal mulanya gara-gara mereka tidak menstatuskan diri mereka sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah atau sebagai makhluk hasil ciptaan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu para nabi, para rasul ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka di tengah-tengah umat manusia, awal mula perkenalan mereka kepada umatnya itu menstatuskan diri mereka sebagai Abdullah sebelum nanti mereka memperkenalkan diri mereka sebagai Rasulullah. Ada contoh menarik di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Maryam dengan putranya Isa. Kita tahu semua Maryam itu dimaki-maki, dihujat sama para pendeta Bani Israel gara-gara punya anak tanpa punya seorang suami. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian melindungi Maryam, meminta Maryam untuk tidak membalas hujatan mereka. Tapi sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala minta Maryam mengisyaratkan kepada anak kecil itu, Isa kecil yang masih di ayunan itu, untuk menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Fa asyarat ilaih, di dalam surat Maryam dijelaskan fa asyarat ilaih. Tiba-tiba para pendeta itu jengkel, kesal, berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bisa bercakap-cakap dengan anak bayi yang masih ada di ayunan itu? Tapi tiba-tiba Nabiullah Isa menunjukkan mukjizatnya dan berbicara. Nah, yang menarik awal mula sekali perkenalannya dengan Bani Israel itu dia menstatuskan dirinya sebagai hamba Allah. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya ini hanya Abdullah, hamba Allah. Wa ja'alani ataniyal kitab. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada saya kitab suci Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan saya sebagai seorang nabi. Sehingga Nabiullah Isa alaihissalam tidak salah meletakkan statusnya pada dirinya sendiri, walaupun memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh rata-rata manusia. Nabiullah Isa bisa menghidupkan orang yang mati, bahkan bisa berbicara ketika masih bayi, dan tahu apa yang dipunyai oleh seseorang di dalam rumahnya. Kejadian yang sama juga terjadi dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad melihat gejala-gejala pengkultusan yang dilakukan oleh para sahabatnya, ada sebagian sahabat itu yang hendak mengkultuskan Rasulullah, bahkan cenderung seolah-olah menghambakan dirinya kepada Rasulullah, langsung dikritik oleh Rasulullah. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan Muhammad kepada orang yang mengkultuskan dirimu itu, sebenarnya kamu itu basyar, sama seperti manusia kebiasaan, yang tidak ada bedanya antara Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Nabi Muhammad itu masih makan, masih minum, kadang-kadang juga buat salah dan seterusnya. Tapi yang membedakan Nabi Muhammad dengan umatnya itu yuha ilayya. Nabi Muhammad diberikan wahyu, sedangkan kita umatnya tidak diberikan wahyu.
Maka oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana penjelasan para ulama, awal mula penyelewengan, penyimpangan yang dilakukan oleh manusia dari ajaran Allah itu gara-gara dia salah meletakkan status dan identitas dirinya dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya Fir'aun. Nah, biasanya sebab orang itu salah memberikan status ketika al-arad al-insaniyah. Para ulama mengistilahkannya dengan al-arad al-insaniyah. Al-arad al-insaniyah itu kebutuhan-kebutuhan fitrah manusiawi yang semua kita atas nama manusia tidak bisa mungkin lepas dari kebutuhan-kebutuhan itu. Misalnya yang namanya manusia itu masih butuh makan, masih butuh minum, butuh rebahan, butuh istirahat, butuh tidur. Atau juga manusia itu kadang-kadang sakit dan kemudian sembuh sehat dari sakitnya. Itu disebut dengan al-arad al-insaniyah. Nah, biasanya manusia itu mulai membangkang dan tidak memberikan status dirinya sebagai hamba Allah ketika sifat-sifat manusiawi ini hilang dari dirinya. Dicontohkan di dalam banyak kitab tafsir itu Fir'aun. Fir'aun itu menjadi satu-satunya manusia di dalam Al-Quran yang mendaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Dia mengatakan dalam Al-Quran, ana khairun minni. Kalau umat-umat yang lain menyimpang dengan menyembah berhala, dengan menyembah benda-benda langit, dengan menyembah pohon-pohon ruh dan seterusnya, tetapi Fir'aun mendaku dirinya sebagai Tuhan. Dia menstatuskan dirinya sebagai Tuhan. Di dalam Al-Quran diceritakan, dia berkata, ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, menarik kalau kita membaca kitab tafsir, ternyata sebab Fir'aun mendaku dirinya sebagai Tuhan itu gara-gara semenjak dia lahir sampai dia dewasa, Fir'aun itu menjadi orang yang tidak pernah sakit. Kemudian dia perhatikan bapaknya Amun-Khattab. Ya, Fir'aun itu gelar untuk raja-raja Mesir kuno. Mereka punya nama asli sendiri. Bapak Fir'aun namanya Amun-Khattab. Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah namanya Ramses II. Nah, Amun-Khattab itu diperhatikan sama Ramses II ini tidak pernah sakit. Juga diperhatikan ibunya sering sakit, bapaknya sering sakit. Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, abang-abangnya juga sering sakit. Apalagi rakyatnya yang kurang gizi ya seringnya sakit daripada sehat. Maka kemudian terlintas pikiran liar di dalam Fir'aun itu, jika ada manusia yang tidak pernah sakit, berarti dia patut menyandang status Tuhan pada dirinya. Nah, semenjak itulah dia membuat status Tuhan untuk dirinya, ana rabbukumul a'la. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Qasas ketika Nabiullah Musa berdakwah kepada Fir'aun dan mengajak Fir'aun untuk mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan dia itu hanya Abdullah, hamba Allah, tidak lebih dari itu, Fir'aun membangkang. Bahkan dia menantang, bukan hanya membangkang. Kalau masih membangkang masih wajar, tapi kalau sudah membangkang, menantang, wah itu sudah kelewatan batas. Itu diceritakan dalam surah Al-Qasas, dia panggil perdana menterinya yang bernama Haman. Kemudian dia memerintahkan kepada Haman, fa'uqid li ya Hamanu ala tini faja'al li sorhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Haman, bangunkanlah kepada saya bangunan yang terbuat dari batu tanah yang sangat tinggi. Kemudian engkau buat anak tangga pada bangunan itu, la'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya saya bisa ketemu dengan Tuhannya Musa dan saya bisa berduel hidup atau mati dengan Tuhannya Musa. Itu kan sudah kelewatan batas. Nah, menurut para ulama itu awal mulanya ketika Fir'aun salah menstatuskan dirinya. Seharusnya dia sekedar Abdullah, hamba Allah, makhluk ciptaan Allah, tapi kemudian dia mengangkat dirinya jauh menjadi seorang Tuhan yang disembah.